Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut diberikan tutorial bagi yang sedang mencari bagaimana cara menyinkronkan data di aplikasi e-coklit mobile. Ini khusus untuk TPS yang mempunyai 2 orang PPDP atau Pantarli. Oke, judul ini saya ambil berdasarkan atau keterangan di buku manual e-coklitnya ya, yang tidak diterangkan tentang bagaimana cara supaya data di aplikasi e-coklit antara 2 Pantarli dalam satu TPS itu bisa saling sinkron. Dalam arti misalnya si Pantarli 1 sudah mencoklit, kemudian sudah mensinkronkan datanya, di Pantarli 2 juga harus sudah disinkron sehingga nanti bisa terlihat siapa yang sudah dicoklit oleh si Pantarli 1. Baik, saya pakai gambar, tidak pakai langsung aplikasi, tapi mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang bermanfaat. Oke, ini adalah beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh seorang Pantarli agar datanya sama antara Pantarli pertama dan Pantarli kedua dalam satu TPS adalah apa? Yaitu proses sinkronisasi data. Syarat sinkronisasi data tentu saja sudah dilakukan coklit oleh Pantarli, baik Pantarli 1 maupun Pantarli kedua, sehingga pemilih yang status awalnya belum coklit, yaitu yang dengan tanda tombol berwarna merah di masing-masing nama pemilih, nanti akan berubah menjadi statusnya sudah coklit dengan tanda tombol berwarna hijau. Teman-teman nanti bisa langsung cek di aplikasinya. Dalam melakukan sinkronisasi data, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa data pemilih tersebut sudah benar-benar sesuai atau tidak ada keraguan lagi tentang pemilih atau data pemilih tersebut. Jadi dalam melakukan sinkronisasi dipastikan yang sudah fix datanya. Kalau masih bertanya-tanya atau masih ada keraguan, dia tinggal di mana sekarang, ataupun keadaan misalnya KTP atau belum, atau pindah domisili atau tidak, maka harus dipastikan terlebih dahulu, sehingga setelah pasti tidak ada keraguan lagi, maka kita yang sudah dicoklit ataupun sudah dicek ke lapangan, maka kita boleh melakukan sinkronisasi di aplikasi e-coklit mobile. Berikutnya, sinkronisasi data adalah proses di mana data dari aplikasi e-coklit Pantarli akan dikirim ke server pusat aplikasi. Jadi maksudnya ketika seorang Pantarli atau Pantarli pertama dalam satu TPS dengan Pantarli kedua belum melakukan sinkronisasi data atau belum klik tombol sinkronisasi data, maka tidak akan pernah terlihat pemilih mana yang sudah dicoklit oleh si Pantarli 1 pertama atau pemilih mana yang sudah dicoklit oleh si Pantarli kedua. Maka salah satu caranya adalah lakukan sinkronisasi data. Kemudian jenis sinkronisasi data ada 2, yaitu pertama adalah sinkronisasi semua data sekaligus. Nah, ini untuk pemilih sekaligus, dan yang kedua adalah sinkronisasi data per satu orang pemilih. Jadi ini tampilan adalah untuk yang sinkron semua data. Jadi begitu kita masuk ke halaman pemutahiran, itu kayaknya nanti kita sudah disediakan gambar atau tampilan gambar seperti ini, sinkron semua data. Nah, bagaimana kalau sinkronisasi data per satu orang pemilih? Ini dipilih terlebih dahulu namanya, nah, kemudian ada titik 3 sama seperti gambar yang terlihat, nanti pilih sinkron. Nah, ini untuk satu pemilih. Jadi bedanya kalau sinkronisasi semua data udah terlihat langsung, tapi kalau nanti untuk satu pemilih yang kita mau sinkron, berarti kita pilih dulu namanya.
Ada beberapa juga sinkronisasi itu masuk ke, misalnya kita upload foto atau gambar, baru kita lakukan sinkronisasi juga ada, tapi itu untuk pemilih salah satu ya. Jadi sama, intinya ada dua, sinkronisasi semua data dan sinkronisasi data per satu pemilih. Next, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan agar data di coklit antara pantarli pertama dan pantarli kedua dalam satu TPS bisa sinkron. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lakukan sinkronisasi baik di aplikasi coklit pantarli pertama ataupun pantarli kedua ya. Sekali lagi, lakukan sinkronisasi baik di aplikasi coklit pantarli pertama ataupun pantarli kedua. Setelah sinkron, nanti yang kedua, pantarli pertama ataupun pantarli kedua, arahkan ke menu pemutakhiran yang di tengah ya, pemutakhiran data. Kemudian klik tombol yang tulisannya klik untuk perbarui data hasil coklit. Nah, jadi ada tombol warnanya hijau, klik, tulisannya klik untuk perbarui data hasil coklit. Nah, nanti teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, ketika saya ulang lagi ya, jadi yang pertama, masing-masing pantarli yang pertama dan pantarli kedua dalam satu TPS, silakan lakukan sinkronisasi semua data ya, misalnya semua data yang kita mau lakukan. Setelah selesai, nanti di pemutakhiran, di menu pemutakhiran ini akan ada tombol ini, klik untuk perbarui data hasil coklit. Nah, maka teman-teman pantarli baik pertama maupun kedua tinggal klik saja tuh, sehingga nanti kita lihat hasilnya. Cek hasilnya, yang ketiga langkahnya adalah di pantarli pertama ataupun pantarli kedua akan tampil misalnya seperti contoh gambar berikut. Nah, ini dicontohkan gambar pertama ini adalah sebelum diklik tombol untuk perbarui data hasil coklit. Nah, ini sebelum diklik, jadi ceritanya pantarli pertama dan kedua sudah lakukan sinkron, tapi belum diklik untuk perbarui data hasil coklit, maka nanti pemilih yang sudah dicoklit oleh pantarli atau salah satu pantarli itu tidak akan terlihat di pantarli kedua ya. Jadi caranya tadi klik untuk perbarui data hasil coklit. Ini contohnya, misalnya ada ini, kemudian yang di gambar B adalah setelah diklik tombol klik untuk perbarui data hasil coklit, maka nanti akan berubah jadi sudah dicoklit. Ada keterangannya, pemilih telah dicoklit oleh Reza Muhammad Ramadan. Jadi nama Nurul itu ada di pantarli pertama misalnya, sudah dicoklit oleh Muhammad Reza Ramadan. Jadi misalnya pantarli pertama Reza Muhammad Ramadan dan satunya di sini. Yang ini misalnya membuka itu belum dicoklit awalnya, ketika kita belum klik untuk perbarui data hasil coklit. Tapi ketika sudah diklik untuk perbarui data hasil coklit, maka akan berubah keterangannya jadi seperti ini dan posisinya statusnya sudah coklit. Ya, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, lakukan sinkronisasi di kedua pantarli yang pertama, kemudian lakukan klik untuk perbarui data hasil coklit di menu pemutakhiran, kemudian cek ya. Next, yang terakhir, cek juga di menu dashboard. Setelah diklik tombol tadi, seharusnya rekapitulasi datanya akan sama seperti tampilan berikut. Jadi ini di menu beranda, kalau sudah dilakukan tadi langkah-langkah tadi, sinkronisasi, kemudian pilih tombol hijau yang untuk perbarui data coklit, maka kalau sama-sama pantarli pertama maupun kedua melihat di menu beranda, maka nanti pasti hasilnya akan sama ya. Oke, nah, nanti hasil sama tersebut, untuk melihat data pantarli pertama sudah mencoklit berapa orang dan pantarli kedua sudah mencoklit berapa orang, dapat dilihat melalui coklit web oleh PPS. Kalau untuk pantarli sendiri, mungkin nanti bisa menghitung atau bisa menghitung dari data manual yang sudah dicoklit ya.
Pantarlih pertama dapat berapa, Pantarlih kedua dapat berapa. Tapi kalau PPS, kalau Pantarlih sudah melakukan langkah-langkah yang tadi, maka di coklit webnya PPS nanti akan bisa melihat. Nah, ini saya sertakan contoh datanya. Ini sudah dipisahkan yang Pantarlih yang tadi, gambar-gambar tadi ya. Misalnya di Pantarlih atas nama ini ada 14 dan 19, jadi dia sudah mencoklit sebanyak 33, yang satunya baru mencoklit 2 dan 3, atau laki-laki 2 dan perempuan 3 sebanyak 5. Jadi kalau dijumlahkan nanti ada 38, yaitu 16 laki-laki dan 22 perempuan. Ini saya tidak tampilkan hasil totalnya di satu TPS itu, tapi teman-teman PPS bisa lihat di e-coklit webnya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa disampaikan. Sekali lagi mungkin langkah-langkahnya: lakukan sinkronisasi, kemudian klik untuk perbarui data hasil coklit di masing-masing Pantarlih, dan lihat hasilnya. Akan sudah ada keterangan-keterangan bahwa dia dicoklit oleh siapa, dan nanti di menu beranda hasilnya harus sama antara kedua Pantarlih, yaitu hasil penjumlahan dari masing-masing Pantarlih. Itu saja. Silakan berkomentar jika ada yang atau pengalaman yang lain atau solusi yang lain dalam melakukan sinkronisasi data aplikasi di coklit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.